Sampurasun lagi Sukabumi, kumaha daharamang sadayana. Sukabumi adalah salah satu kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Tempat ini tidak hanya dikenal sebagai tempat persinggahan, sebagaimana yang dikenal kebanyakan orang selama ini. Namun, kota Sukabumi juga memiliki sejarah yang panjang dan tidak bisa dilupakan oleh generasi ke generasinya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu akan sejarah kebangsaannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan saya akan mengunjungi beberapa tempat bersejarah di kota Sukabumi. Ada apa aja sih? Yuk langsung kita lihat. Kita mulai dari mengunjungi salah satu tempat yang pasti tidak asing lagi di kalangan warga Sukabumi. Yap, betul, Lapang Merdeka atau biasa disebut dengan Lapdek. Lapang Merdeka ini terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Veteran, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Tempat ini biasanya digunakan untuk kegiatan berolahraga seperti jogging, bersepeda, senam, atau aktivitas lainnya. Jadi tidak heran jika lapangan Merdeka ini selalu ramai pengunjung, mau itu di hari libur atau hari kerja sekalipun. Nah, teman-teman, selain jadi pusat olahraga, lapangan Merdeka juga mempunyai sejarah yang sangat menarik. Bisa dilihat dari namanya sendiri ya, Lapang Merdeka. Nah, jadi Lapdek ini merupakan salah satu saksi bisu perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia pada masa penjajahan dulu. Lapang Merdeka sebelum masa kemerdekaan merupakan alun-alun sekaligus taman tempat berkumpulnya masyarakat lokal dan kolonial Belanda. Lapang Merdeka juga jadi saksi bisu dalam pengambilalihan kekuasaan Jepang yang dilakukan oleh ribuan masyarakat Sukabumi. Berbeda dengan Bogor yang diberikan kekuasaan oleh Jepang pada 1 Oktober 1945. Dan para pejuang Sukabumi justru memutuskan untuk mengambil alih kekuasaan secara paksa dari Jepang tepat di hari pemberian kekuasaan wilayah Bogor ke Jepang. Di tempat yang sama, warga Sukabumi berkumpul dan membakar semangat ribuan masyarakat untuk segera berperang. Dengan bersenjata seadanya, masyarakat dapat menghentikan pasukan Jepang dan pemerintah berhasil direbut pada November 1945. Nah, sekarang kita lanjut ke destinasi kita yang kedua. Tempatnya ini benar-benar deket banget loh sama Lapang Merdeka. Kita tinggal nyebrang jalan kayak gini dan udah deh sampai. Yap, selanjutnya adalah Gedung Juang 45. Gedung Juang 45 ini beralamat di Jalan Veteran 2, Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, tepat di seberang Lapang Merdeka. Bangunan ini awalnya digunakan sebagai pusat pergerakan dan koordinasi pasukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda pada tahun 1945. Bangunan ini awalnya merupakan bekas bangunan rumah sakit militer Jepang. Brigade 6 Divisi Siliwangi kemudian menduduki bangunan tersebut sebagai markas pergerakan dan koordinasi pasukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Selain menjadi markas pergerakan, Gedung Juang 45 juga digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata dan amunisi. Selama masa perjuangan, bangunan ini menjadi saksi bisu dan sejumlah aksi heroik para pejuang dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Gedung Juang 45 kemudian dijadikan sebagai museum perjuangan. Di dalam gedung ini terdapat berbagai benda dan dokumen bersejarah yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Gedung Juang juga sering dijadikan sebagai lokasi upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap tahunnya. Seiring berjalannya waktu, Gedung Juang mengalami sejumlah renovasi dan perbaikan untuk menjaga kelestariannya. Nah, jadi itu dia sejarah singkat mengenai Gedung Juang 45. Gimana? Sangat menarik kan? Nah, tapi tunggu dulu, masih ada satu tempat lagi yang bakalan kita datengin. Jika kita membahas mengenai masjid tertua di Sukabumi, maka jawabannya tentu saja Masjid Agung yang terletak di Jalan Alun-Alun Utara nomor 4B, Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Tempatnya tepat berada di alun-alun Kota Sukabumi. Jika kalian berangkat dari arah Lapang Merdeka, maka perjalanannya tidak akan begitu lama karena jaraknya memang lumayan dekat. Masjid tertua dan terbesar di Sukabumi ini selain jadi saksi penyebaran Islam, juga menjadi saksi sejarah perjuangan rakyat melawan penjajahan. Dulunya gedung ini berfungsi sebagai markas atau pusat pertemuan para pejuang untuk menyusun strategi perang. Awalnya, Masjid Raya Sukabumi dibangun atas tanah wakaf milik seorang warga bernama Ahmad Juaeni.
kawasan yang terus mengalami perubahan hingga saat ini. Sebagai masjid tertua di Sukabumi, tentu saja masjid ini memiliki daya tarik tersendiri. 1. Lokasi yang strategis. Karena lokasinya di tengah kota, tempat ini sudah menjadi ikon Sukabumi dan alun-alun di kota Sukabumi. 2. Pusat sejarah Islam di Sukabumi. Masjid ini menjadi sejarah awal penyebaran Islam di Sukabumi. Selain itu, masjid ini juga sebagai pusat dakwah Islam yang besar dan menjadi tempat untuk mengatur strategi pada masa perang zaman dulu. Masjid ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap, antara lain yaitu memiliki area sholat yang luas, area parkir yang luas, halaman yang asri, dan tempat wudhu yang sangat bersih, sehingga pengunjung masjid selalu merasa nyaman meskipun banyak pengunjungnya. Selain itu, tempat ini juga sudah memiliki desain yang sangat indah, memiliki lampu gantung, dilengkapi dengan pendingin udara, serta jam masjid digital sehingga menjadi masjid ini sangat indah. Nah, itu dia ikon-ikon bersejarah yang ada di pusat kota Sukabumi. Ternyata banyak sekali ya sejarah-sejarah yang terdapat di dalamnya. Adapun tugas kita sebagai penerus bangsa adalah untuk tetap menjaga dan juga melestarikan tempat-tempat tersebut, sehingga sejarah yang terdapat di dalamnya tidak terlupakan. Nah, ingat ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu akan sejarah kebangsaannya. Itu jalan gak sih bagus? Nah, ini segitu aja guys perjalanan kita hari ini. Nah, makasih ya untuk makasih sudah nonton. See you in the next video. Dadah. Beautiful things don't ask for attention.